Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya. Kita sedang belajar Torah, kita masuk kitab Ulangan pasal ke-10. Kita akan baca semua ayat ya, dari ayat 1 sampai ke-22. Kita baca bersama 3, 4. Pada waktu itu berfirmanlah Yahweh kepadaku, "Pahatlah bagimu 2 loh batu seperti yang pertama, dan naiklah ke gunung kepadaku, dan engkau harus membuat bagi dirimu sebuah tabut dari kayu. Dan aku akan menuliskan pada kedua loh itu firman yang terdapat pada loh yang pertama yang telah engkau pecahkan itu. Kemudian engkau harus meletakkan di dalam tabut itu. Dan aku membuat sebuah tabut dari kayu akasia dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang pertama. Kemudian pergi naik ke gunung dengan kedua loh di tanganku. Dia menuliskan pada loh itu menurut tulisan yang terdahulu 10 firman yang telah Yahweh katakan kepadamu di gunung dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Dan Yahweh memberikannya kepadaku. Lalu aku berbalik dan turun dari gunung dan meletakkan kedua loh itu di dalam tabut yang telah kubuat. Dan kedua loh itu tersimpan di sana seperti yang Yahweh perintahkan kepadaku. Dan Bani Yesa berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera. Harun mati dan dikuburkan di sana. Lalu Eleazar anaknya bertindak sebagai imam menggantikannya. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu negeri dengan aliran-aliran air. Pada waktu itu Yahweh memisahkan suku Lewi untuk membawa tabut perjanjian Yahweh, untuk berdiri di hadapan Yahweh dan untuk melayaninya, dan untuk memberkati dalam namanya sampai hari ini. Karena itu suku Lewi tidak memiliki bagian apapun ataupun milik pusaka bersama saudara-saudaranya. Yahweh adalah milik pusakanya seperti yang telah Yahweh Elohim katakan kepadanya. Maka aku tinggal di gunung itu 40 hari 40 malam seperti saat pertama. Dan Yahweh mendengarkan aku pada saat itu juga, sehingga Yahweh tidak membinasakan engkau. Dan Yahweh berfirman kepadaku, bangkitlah, berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka masuk dan memiliki negeri yang aku telah bersumpah kepada leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan sekarang, hai Israel, apakah Yahweh Elohimmu telah meminta sesuatu darimu selain takut akan Yahweh Elohimmu dan hidup menurut segala jalannya, dan dengan mengasihi Dia, dan dengan melayani kepada Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan memelihara perintah-perintah Yahweh dan ketetapan-ketetapannya yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, agar baik bagimu. Lihatlah langit, bahkan langit dari langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya adalah kepunyaan Yahweh Elohimmu. Sesungguhnya Yahweh berkenan kepada leluhurmu, mengasihi mereka, dan Dia memilih keturunan mereka, yakni kamu, dari semua bangsa seperti hari ini. Dan kamu harus menyunat kulit katan hatimu, dan janganlah kamu mengeraskan tekukmu lagi. Sebab Yahweh Elohimmu Dialah Elohim atas segala ilah, dan Tuhan atas segala Tuhan, Elohim yang besar, yang perkasa, dan yang ditakuti, yang tidak memandang muka, juga tidak menerima suap, yang menjalankan keadilan bagi anak yatim dan janda, dan yang mengasihi orang asing dengan memberikan makanan serta pakaian kepadanya. Dan kamu harus mengasihi orang asing, karena kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kau harus takut akan Yahweh Elohimmu dan bergantung kepadanya, dan kau harus bersumpah demi namanya. Dia harus menjadi pujianmu, Dia harus menjadi Elohimmu,
yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan menggentarkan ini bagimu, yang matamu telah melihatnya. Lalu pergi ke Mesir, turun ke Mesir dengan 70 orang. Tetapi sekarang Yahweh Elohim telah membuat engkau seperti bintang-bintang di langit karena bertambah banyak. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Silakan duduk, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kita terus belajar, diulang ya. Satu perintah Bapak Yahweh ya, kita lihat. Memang pertama Tuhan perintahkan ya kita belajar dalam kitab Keluaran, diulang lagi dalam kitab Ulangan ini ya. Untuk ya sebelum Mose naik ke atas gunung Horeb ataupun gunung Tuhan ataupun gunung Sinai ya, satu gunung dengan tiga nama ya. Untuk memberikan kedua loh batu yang ditulis dengan tangan Tuhan sendiri. Sebelumnya Tuhan sudah berbicara kepada bangsa Israel, di mana mereka mendengar, melihat api yang menyala di atas gunung, asap, sangkakala, berbagai macam kilat, ya berbagai macam tanda-tanda untuk membuat bangsa ini gemetar ya, dan melihat betapa luar biasa Tuhan yang disembah oleh leluhur mereka, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub ya. Tapi kenyataan membuktikan ketika Mose naik ke gunung, menerima dua loh batu yang ditulis dengan tangan Tuhan sendiri ya. Kemudian setelah 40 hari 40 malam Tuhan menerangkan dari 10 perintah yang ada, Tuhan jabarkan satu persatu. Sehingga ketika mungkin para ahli kitab ya mempelajari semua, mereka menyimpulkan dari 10 perintah ternyata bisa terbagi dua bagian besar ya. Ada perintah yang positif, ada perintah yang negatif. Artinya dari 10 perintah itu menjadi 613 aturan, perintah, dan ketetapan. Ya, yang kita sudah belajar dari 613 itu, perintah yang positif ada 248, perintah yang negatif itu 365. Positif artinya percayalah kepada Bapa Yahweh, ya, sembahlah Dia, beribadahlah kepadanya. Tapi yang negatif, jangan membuat ilah lain, jangan membunuh, jangan ya. Ada 365 perintah. Ya, tapi yang begini itu ditafsirkan para ahli kitab ataupun mungkin orang Farisi. Mose tidak memilah-milah seperti itu, ya. Itu berdasarkan ya apa yang kita dengar dari tradisi Yahudi. Dan kita melihat ketika Mose setelah menerima batu itu, atau dua loh batu itu, Tuhan perintahkan dia turun karena Tuhan bilang bahwa bangsa ini, walaupun mereka melihat betapa luar biasa Tuhan mereka gemetar, mereka ketakutan. Tetapi ketika Mose 40 hari 40 malam bersama Tuhan di gunung, ya kemungkinan besar karena sekian ratus tahun ya, 400 tahun lebih mereka ada di Mesir. Dan saya menafsirkan mereka menyembah kepada ilah-ilah lain ya. Di Mesir pada waktu itu dipercaya mereka menyembah dewa Ra ya, dewa matahari ya. Sehingga ya itu sudah merasuk kepada 4 generasi. Sehingga tidak heran ketika mereka ditinggal oleh pemimpinnya ya. Ditinggal oleh pemimpinnya itu Mose. Ketika 40 hari 40 malam Mose enggak turun-turun, mereka gelisah. Akhirnya mereka meminta kepada si Harun. Ini diulang.
untuk membuat patung ya, patung lembu ya. Dan Harun ya seharusnya dia bertindak, tetapi Harun juga mungkin ketakutan pada waktu itu. Dia hanya bilang ya kalau kamu mau ya serahkan semua perhiasanmu agar bisa dibentuk patung lembu. Dan mereka ya sepakat ya dengan rela hati menyerahkan semua emas-emas mereka. Sehingga dibentuklah lembu emas. Dan lembu emas itu yang disembah oleh mereka ya. Ya bisa jadi ya itulah yang dahulu di Mesir yang mereka sembah ya. Sehingga itu mendatangkan murka yang sangat besar bagi Bapak Yahweh, karena itu Bapak Yahweh perintahkan Moshe turun. Ketika Moshe turun dia melihat memang mereka menyembah kepada patung sapi ataupun lembu. Ya akhirnya batu yang ditulis dengan tangan Bapak Yahweh dibuang, dibanting oleh si Moshe sehingga pecah hancur ya. Nah, berdasarkan cerita yang telah kita baca ya, patung lembu digiling halus sama si Moshe, dibuang ke sungai dan mereka disuruh minum air yang dipenuhi dengan serpihan lembu itu ya, patung lembu. Nah, ketika Moshe bertanya kepada mereka siapa yang tidak menyembah kepada patung lembu ini, hanya suku Lewi ya. Hanya suku Lewi ya sukunya Moshe. Sehingga ya suku Lewi ini yang tetap setia kepada Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh yang menentukan suku ini untuk boleh melayani dia. Ya kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan itu boleh terjadi. Dan ya Tuhan sebenarnya kita sudah belajar minggu lalu ya. Tuhan sebenarnya pengen memusnahkan bangsa ini. Ya. Kemudian Moshe ya datang kepada Bapak Yahweh memohon belas kasihan Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh berkenan mengampuni bangsa ini dan tidak jadi memusnahkannya. Ya, karena kita tahu Bapak Yahweh sanggup aja kalau dia musnahkan sesuai dengan apa yang dikatakan, aku akan membentuk bangsa pilihan dari kamu, dari Moshe maksudnya. Tetapi Moshe merendahkan diri memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan ya mengabulkan permintaan Moshe. Dan kita melihat di sini ya itulah cara Tuhan ya. Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Ya. Walaupun orang berbuat dosa yang besar sekali ya, bahkan sudah membuat patung seperti itu, ya kalau orang merendahkan diri dalam hal ini, Moshe memang mewakili bangsa-bangsa atau saudara-saudaranya, sehingga ya Tuhan berkemurahan untuk mengampuni dosa salah mereka. Ya sehingga apa yang dikatakan oleh si Yesaya, kita lihat ya Yesaya pasal 1 ayat ke-18. Yesaya 1 ayat 18. Datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, jadi kasih Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita yang ya otak kita ini kan cuman sekepal kita aja ya. Tuhan itu sangat mengasihi apabila orang sungguh-sungguh merendahkan diri ya, hancur hati di hadapan hadiratnya. Tuhan pasti berbelas kasihan dan mengampuni. Itulah Tuhan kita. Karena itu dikatakan ya, firman Tuhan katakan Tuhan itu kasih ya. Dan karena itu dia menghendaki saudara dan saya untuk saling mengasihi, karena dia itu adalah kasih ya. Kita lihat 1 Yohanes pasal keempat
ayat ke-8 ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang tidak mengasihi dia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih, ya. Karena itu saudaraku kita belajar dan terus belajar ya. Kenapa yang Tuhan izinkan terjadi? Karena amarah. Mose melempar batu, dua loh batu ini dia pecahkan, dia hancurkan. Karena kasihnya kepada Bapa Yahweh ya. Dia ya boleh dikatakan berhadapan muka dengan Bapa Yahweh. Berbicara empat mata dengan Bapa Yahweh. Dan firman Tuhan menyatakan ketika dia berbicara dengan Bapa Yahweh. Tanpa dia menyadari ya. Raut wajahnya itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Ya sangat luar biasa dan kemuliaan itu yang membuat bangsa Israel ketakutan. Ya. Dan itulah artinya transferring kemuliaan Tuhan. Ya. Nah kita melihat itulah cara-cara Tuhan yang sangat luar biasa dan kembali Mose. Ya. Diperintahkan oleh Tuhan buatlah dua loh batu. Serupa dengan yang pertama. Kemudian naiklah ke gunung. Perhatikan baik-baik ya. Kelihatan naikkan itu sepele ya. Buat lagi dua loh batu yang serupa. Naik ke gunung. Nanti dia akan tulis. Kan kelihatannya sepele kan. Tapi itu gak sepele ya. Firman yang murni itu harus dari Tuhan sendiri. Kan bisa aja Tuhan ngomong. Kamu pahat aja. Seperti yang sebelumnya. Kan Mose udah baca itu 40 hari 40 malam sama Tuhan kan dia udah baca. Terus Tuhan jelaskan satu-satu. Tetapi karena batu yang pertama dia pecahkan, dia hancurkan. Tuhan bilang pahat lagi bikin batu. Terus naik ke gunung. Dia yang akan tulis. Itu mempunyai suatu arti yang sangat luar biasa. Tuhan mau itu firman murni dari dia. Dia yang tulis. Ya. Dengan caranya, ya kita nggak tahu dengan bagaimana dia tulis. Ya kalau ngelihat di film-film kan ya film-film ya. Tapi bisa aja kan namanya orang berfantasi ya ada batu gitu, api gini. Api karena nggak salah jadi kalau ditulis dengan api karena firman itu api kan. Firman Tuhan itu api yang menghanguskan jadi dia tulis dengan api dengan bahasa yang Tuhan mau tuliskan jadilah 10 perintah. Ya. Dan setelah itu jadi Tuhan bilang taruh di dalam tabut. Ya. Tabut ini harus dibuat dengan kayu akasia. Ya, nggak boleh dengan kayu jati. Nggak boleh dengan kayu aras, kayu akasia. Saya lihat di Google ya, saya bukan orang kehutanan jadi nggak ngerti kan. Akasia itu ternyata banyak macamnya. Ada bermacam-macam kayu akasia. Nah saya percaya kayu ini pasti kayu yang kuat. Kayu yang bagus. Karena Tuhan yang milih. Ya, pasti bagus. Ya. Kemudian ya firman Tuhan katakan ya Mose diperintahkan oleh Tuhan. Dalam hal ini ya memang Tuhan kalau kita sudah belajar dari kitab Keluaran. Yang bertugas untuk membuat semua peralatan ini diberikan tanggung jawab kepada Besaleel dan Aholiab. Yang Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Sehingga dapat membentuk segala sesuatu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kan luar biasa. Ya, kan Mose dikasih lihat kan. Berdasarkan kitab Ibrani, kita sudah belajar di kitab Ibrani, bahwa tabernakel ini semua adalah gambaran, bayangan daripada apa yang ada di sorga. Ya, apa yang ada di sorga kayak gini, pasti dalam bentuk penglihatan. Ya. Kemudian, ya kalau masih general begini ya mungkin kita ingat ya, saya juga bisa ingat lah. Tetapi kalau dibikin bentuknya harus kayak gini ya, kan luar biasa.
Moshe pada waktu itu ya saya perkirakan sudah umur 80 tahun lebih. Ya, karena itu kan baru kira-kira 2-3 bulan keluar dari tanah Mesir kan. Udah sampai di Gunung Horeb sekitar 3 bulan lah katakan. Dan di daerah Sinai itu kan dia paling lama sekitar berapa 7-8 bulan karena mereka membuat semua apa yang Tuhan perintahkan. Ini semua gambaran dari apa yang ada di sorga. Ya, nah, kita sudah belajar ya, supaya jangan juga orang salah ngerti karena kita menyiarkan ini. Kemudian pernah ada orang yang tanggapan, Yesua itu nggak mungkin jadi imam. Yesua itu kan dari suku Yehuda karena nggak ngerti kan. Nah, jadi ya untuk menghindari kesalah pengertian karena mereka kan nggak selalu ikut ya, jadi nggak mengerti tahapan-tahapannya. Yesua itu ya berdasarkan keturunan dari silsilah bapaknya si Yusuf memang dari suku Yehuda, walaupun dia bukan dari benih Yusuf ya, dia dari Roh Kudus. Ya, tetapi Yesua itu adalah imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek pada tabernakel yang ada di sorga, bukan yang dibikin oleh si Moshe. Itu yang harus kita ingat ya. Kalau yang dibikin oleh Moshe ini memang imam besarnya dari suku Lewi, khususnya dari keturunan Harun. Tetapi Yesua, karena Moshe ini bikin berdasarkan apa yang Tuhan perlihatkan, yang di sorga ini kayak begini. Kita sudah belajar dari kitab Ibrani menyatakan bahwa tabernakelnya lebih besar dan bukan diciptakan oleh manusia. Artinya bukan dibuat oleh si Moshe. Tetapi Tuhan yang menciptakan, inilah tata ibadah di sorga. Dan apa yang dibuat oleh Moshe adalah bayangannya, kata kitab Ibrani. Kalau saudara lupa ingat lagi, baca lagi mulai dari Ibrani 8 sampai Ibrani 10. Ya. Nah, saya percaya inilah tata ibadah yang diajarkan Tuhan bagi kita yang hidup di muka bumi ini. Karena nanti tata ibadahnya seperti ini. Ya, nggak bisa lain. Karena yang dilihat oleh Moshe itu yang dia tiru di sorga. Ya. Dan kita mau ucap syukur kita sudah belajar ya. Karena ini kan ulangan. Ya. Setelah dia turun, ya berdasarkan perintah Tuhan, masukkan ke dalam tabut. Ya. Dan di tabut itulah 2 loh batu itu disimpan. Ya, disimpan atas perintah Tuhan. Jadi kita bisa menafsirkan atau saya menafsirkan. Ya. 613 aturan perintah ketetapan yang diajarkan Tuhan kepada Moshe dan itu yang ditulis oleh Moshe, ya. Hanya itu yang kelihatan, tetapi yang 2 loh batu ini nggak tahu. Nggak ada yang satu pun yang bisa lihat. Karena kan setelah dia dimasukkan kan dia ditutup. Jadi ya saya percaya sampai saat ini batu itu masih ada. Karena itu buatan Tuhan. Ya. Nah, kita mengucap syukur beberapa tahun yang lalu kan katanya sudah ditemukan tabut itu kan. Ya, tabut itu berdasarkan tafsiran-tafsiran mereka yang menemukan, ya dia persis ada di bawah Bukit Golgota. Tapi ya boleh dibilang ya masuk akal. Masuk akalnya bagaimana? Karena Yesua menumpahkan darahnya itu harus untuk menebus. Kan kita sudah belajar imam-imam itu. Ketika mereka masuk setahun sekali pada hari raya Yom Kippur kalau saya nggak salah ya, dia masuk itu hari penebusan kan. Imam itu harus masuk bawa darah, dipercikan ke ke tabut itu. Karena itu ya waktu dulu kan kita baca di firman Tuhan. Ketika Yesus disalib ada gempa bumi, ya kan, terus tirai di bait suci terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu yang ingat ya.
bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Itu punya makna-makna yang sangat luar biasa. Ya, waktu itu ya orang ndak mengira ada apa gitu kan. Ya, tetapi setelah sekian ribu tahun, ya hampir 2000 tahun lah. Dengan hikmat Tuhan, ya berdasarkan ya penemuan-penemuan ini kan. Mereka menemukan tabut ada di bawah Bukit Tengkorak di suatu tempat yang sangat dirahasiakan. Ya, saya sangat percaya ya. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel diusir Tuhan ke Babylon, ditawan jadi budak-budak si Nebukadnezar, memang disebutkan semua peralatan bait suci diangkut, tapi tidak disebut tabut. Ya. Nah, saya sangat percaya bahwa Salomo itu mempunyai hikmat yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam doa-doanya pun dia berkata, apabila umatmu meninggalkan engkau dan mereka diusir keluar, ya, atau ditawan oleh bangsa asing, tapi ketika mereka berdoa di tempat di mana mereka dibuang, mereka menghadap berkiblat kepada Tuhan, berseru kepada Bapa Yahweh, menghadap kepada berkiblat kepada bait suci, kiranya Tuhan mendengar doa mereka. Artinya Salomo sudah mempunyai bayangan bahwa bangsa ini akan berontak terhadap Tuhan. Karena itu dengan hikmat yang luar biasa, saya percaya dengan bimbingan dari Tuhan sendiri, tabut ini sudah ditempatkan di tempat yang tersembunyi yang tidak mungkin bisa diketemukan oleh orang lain. Ya, jadi ya kalau ditemukan pas di bawah Bukit Tengkorak, masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena ketika gempa, darah yang tercurah dari salib, dari atas di mana Yesus disalib, darah itu mengalir melalui celah-celah, retakan-retakan, kan gempa kan, otomatis retak. Ya, retak kenapa? Darah itu ngalir harus menyentuh tabut. Karena itulah bayangan daripada penebusan, ya, penebusan dosa, ya. Dan itulah gambaran-gambaran yang sangat luar biasa dan saya percaya. Walaupun banyak orang kok tapi kan tabut ini nggak kelihatan. Orang yang ngomong gitu dia nggak ngerti firman. Ya memang kan tabutnya, katakan tabutnya sudah diketemukan. Mungkin orang berbicara tapi kok nggak ada foto-fotonya. Orang ini nggak ngerti firman. Kenapa saya bilang nggak ngerti firman? Ada tertulis yang boleh melihat tabut itu hanya imam besar. Orang Lewi kalau dia mau beresin di ruangan kudus sama ruangan maha kudus. Suku Kehat, ya sukunya si Harun juga. Ya. Suku Kehat itu sebelum dia masuk membereskan atau mengangkat barang-barang itu, keturunan Harun harus beresin dulu. Habis dia beresin, dia tutup semuanya dengan kain-kain yang memang sudah disiapkan. Setelah ditutup, baru orang Kehat, saudara-saudaranya ngangkat. Jadi orang Kehat pun nggak lihat bagaimana bentuknya, nggak tahu. Jadi apabila sampai saat ini walaupun ada dikatakan, oh sudah diketemukan, tetapi kok nggak ada fotonya, karena Tuhan melarang. Saya tanggap. Jadi kita harus nalar, harus ngerti firman. Yang boleh lihat itu hanya imam besar. Kenapa? Ya itulah, ya itu memang maunya Tuhan kayak gitu. Ya, nah, kita melihat di sini dengan cara Tuhan yang luar biasa. Hal itu terjadi. Ya, loh batu yang baru langsung terima, langsung masuk ke dalam tabut. Nah, saya percaya sejak itu loh batu itu tidak keluar lagi, karena kan ditutup langsung dengan penutup yang di atasnya ada 2 kerup. Yang terlihat itu yang hanya gulungan kitab itu aja, itu yang dibawa kan. Yang dibawa oleh para imam
sampai kepada, ya mungkin sampai saat ini masih ada ya kita nggak tahu. Tetapi kalau sampai pada zaman raja-raja itu masih ada, itu bisa bisa dibuktikan, umpamanya kita lihat ya. Kita lihat dalam kitab apa itu? Nehemia, coba kita lihat ya. Nehemia pasal ke-8. Kita baca ayat 1 aja deh. Hanya untuk kasih lihat bahwa yang gulungan kitab itu, itulah yang dikasih lihat, yang dibaca. Dan seluruh umat terhimpun seperti satu orang di lapangan yang ada di depan gerbang air, dan mereka berkata kepada Ezra, ahli kitab itu apa? Untuk membawa kitab Torah Moshe yang telah Yahweh perintahkan kepada Israel. Artinya sampai zaman pembuangan, Ezra ini kan di dalam pembuangan zaman si Nebukadnezar, zaman Babylon, zaman Persia, Media Persia. Tapi batu itu taburnya nggak kelihatan. Ya, nah ini aja kalau ini kita lihat luar biasa ya. Memang kita tidak tahu materialnya itu apa, mungkin aja kulit. Tetapi nulis pakai apa kita juga nggak tahu. Ya, zaman Moshe itu kan antara Abraham dengan Moshe kurang lebih 500 tahun. Ya, antara Moshe dengan Daud kira-kira 500 tahun. Ya. Dan zaman raja-raja ini ya 300-400 tahun. Berarti berapa ratus tahun. Masih utuh gitu loh, masih bisa dibaca. Bahannya apa nggak tahu. Ya. Tetapi ya Tuhan punya kuasa untuk memelihara yang aslinya itu, ya. Sehingga khususnya orang Yesa masih bisa membaca yang benar. Saya tanggap ya, tapi kan penafsiran itu kan hanya penafsiran. Karena dari zaman Abraham sampai zaman Abraham sampai Moshe itu 500 tahun, Abraham sampai ke Daud itu 1000 tahun. Jadi Moshe sampai Daud itu sekitar 500 tahun. Daud zaman raja-raja itu sekitar 300-400 tahun. Jadi kalau 300-400 tahun ditambah 500 tahun kira-kira 800 tahun ke atas. Ya, baru zaman Daud sampai ke Yeshua 1000 tahun. Ya. Nah, itulah kita melihat sangat luar biasa Tuhan sanggup untuk memelihara apa yang dia firmankan kepada Moshe untuk sampai kepada bangsa ini, dan bangsa ini harus menyebarkannya kepada semua manusia termasuk bagi saudara dan saya. Ya. Cuman yang harus kita sangat perhatikan bahwa karena ini kan sekian ribu tahun ya antara Moshe dengan kita ini sekitar berapa? Sekitar kita sampai Yeshua aja sudah 2000 tahun. Ya. Dari Yeshua sampai ke Moshe 1500 tahun, berarti 3500 tahun. Ya. Kemudian itu kan diterjemahkan kepada berbagai macam bahasa. Ya, jadi ya kita harus sangat berhati-hati karena itu seperti yang beberapa kali diingatkan di tempat ini, ya. Kita harus membaca, kita harus bisa menafsirkan bahwa kitab atau firman yang ditulis dari Kejadian sampai ke Wahyu tidak boleh ada yang saling bertentangan. Kalau dia bertentangan, kita harus koreksi, Koreksi artinya dipelajari benar-benar salahnya apa. Karena kan pernah di sini kan, ketika kita membaca, kita doa Bapa kami kan kita mungkin beda dengan yang lain di luar sana. Khususnya di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia kan ya kita bacalah ya. Kita baca di Matius. Ini ulangan ya. Jadi supaya saudara juga kalau ditanya orang ngerti kenapa ini begini. Ya. Di dalam kitab Matius pasal ke-6. Ini doa Bapa kami ya. Kita baca ayat ke-13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya.
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat ke-13. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Saya tanggal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, karena sifatnya sudah lama diterjemahkan berkali-kali, kemungkinan ada sedikit melenceng wajar. Tetapi kita harus minta hikmat Tuhan supaya kita ini ya kalaupun terjemahan kita nggak sempurna tapi nggak melenceng jauh. Tetapi dari kitab Matius tadi sama kitab ini bertentangan. Dalam doa Bapa kami jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Firmannya dari Yakobus katakan janganlah seorang berkata aku dicobai oleh Elohim. Karena itu oleh kemurahan Tuhan khususnya saya lah ya. Khususnya saya ya karena saya bergumul untuk hal seperti ini ya cara Tuhan ya. Saya bisa mendapatkan 2 kitab suci dari terjemahan yang lain. Kayaknya itu juga nggak masuk di Indonesia ya. Karena saya dapatnya juga di luar ya. Dari terjemahan paling sedikit saya punya 2 kitab suci. Yang satu diterjemahkan oleh James Stream. Yang satu diterjemahkan oleh Anne Spengler. James Stream menerjemahkan. Coba kita lihat Matius tadi. Ayat pasal 6 ayat 13. Kita lihat ini jangan kita lihat bahasa Inggrisnya coba. King James. And lead us not into temptation. Ya, saya pernah nggak tahu masih ada nggak di situ. Yang James Stream punya ini ada nggak? Masih ada nggak di situ? Saya pernah copy ya supaya kelihatan. Di dalam terjemahan James Stream ini yang tadi itu, ya, diterjemahkannya bukan lead us tapi let us not. Lead itu memimpin, tapi let us itu lain. Jangan biarkan aku masuk ke sana. Itu nggak bertentangan dengan kitab Yakobus. Dalam Anne Spengler terjemahannya, do not allow us to be tempted. Jadi beda. Nah saya mengucap syukur karena itu di tempat ini saya berani mengajarkan. Walaupun di luar sana orang dengar kok doanya beda. Bukan soal bedanya, karena terjemahannya saya menganggap salah. Dia bertentangan dengan kitab Yakobus. Bisa ditangkap? Nah, kita belajar oleh pertolongan Roh Kudus mendapatkan kemurahan. Ya, saya berani mengatakan ini, saya bukan ahli bahasa Ibrani. Oleh kemurahan Tuhan saya mendapatkan kitab suci ini, memang kitab suci ini nggak masuk di sini. Ya dengan cara Tuhan saya bisa mendapatkan. Karena paling sedikit saya punya pegangan 2 buku. Terjemahan dari 2 orang yang memang ahli bahasa Ibrani. Nah, saya berani mengajarkan. Saya berani bertanggung jawab. Nah, kita lihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Tuhan bilang dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya ini kan beberapa minggu yang lalu kita juga belajar. Tuhan tidak mengajarkan anak-anaknya takut kepada siapapun kecuali kepada Dia. Masih ingat itu ya? Kan tadi jelas dikatakan ya. Kita baca dari ulangan tadi ayat ke-12. Sekarang hai Israel, apakah Yahweh Elohim telah meminta sesuatu darimu? Selain apa? Takut akan Yahweh Elohimmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, melayani Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan mengingatkan kita semua. Kalau engkau takut sama setan berarti engkau bertentangan sama firman. Ya kita sudah belajar kitab Timotius kan. Kita ya firman Tuhan itu ya setia. Dia menghendaki saudara dan saya
melakukan semua yang Dia perintahkan. Ya, karena itu ya kita belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang membentuk saudara dan saya sehingga kita benar-benar bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, coba kita lihat lagi ya, 2 Timotius pasal berapa ini? Pasal 1 ayat ke-7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Ini sama dengan yang tadi. Dia hanya mau kita takut sama Dia. Ya. Tetapi kalau kita takut kepada yang lain, kepada ilah yang lain, kepada setan, wah. Ya, artinya kita menentang firman. Torah adalah pelanggaran dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Karena itu kita belajar ya. Namanya orang belajar kan ya ada tahap-tahapannya. Untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Ya. Jadi ya kalau kita ingat-ingat ini ya belajar. Kalau ada rasa takut dengan kegelapan, takut dengan yang bukan Tuhan, koreksi diri. Berarti kasihmu kepada Tuhan masih jauh. Ya. Kan tadi dikatakan, kasihi Tuhan. Tuhan itu kasih. Mengasihi Dia artinya, kalau engkau mengasihi aku, kata Yeshua, lakukanlah perintahku. Kan Torah itu aturan, perintah dan ketetapan. Ya. Perintah Tuhan takut hanya kepada Dia. Ya. Lalu kita harus mengikuti apa yang Dia perintahkan supaya kita selamat. Karena itu kita belajar. Ya. Lah kita mengucap syukur. Apa yang tadi kita baca kebanyakan atau sebagian besar memang untuk bangsa Israel. Ya. Kalau dahulu dikatakan oleh firman Tuhan, loh batu itu taruh di dalam tabut yang terbuat dari kayu akasia. Kita sudah belajar ya dalam kitab Keluaran atau bab-bab sebelumnya. Semua barang yang ada di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus, semuanya itu yang terlihat hanya emas. Memang dalamnya kayu. Khususnya meja-meja ya, yang emas murni tok itu ya ini menorah ini, itu tulen emas, semuanya emas, ya meja kaki dian ini, ya itu semuanya emas. Tapi yang namanya meja itu semuanya terbuat dari kayu akasia. Tetapi kayu akasia ini dilapisi dengan pelat emas. Sehingga yang terlihat adalah emas. Kayunya nggak terlihat lagi. Ya. Tuhan bilang taruh batu itu dalam tabut. Setelah ditaruh dalam tabut, tutup nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan lagi. Bahkan bisa aja kita tafsirkan. Sampai sekarang pun sekian ribu tahun orang tuh nggak tahu bentuknya kayak gimana. Kecuali mungkin imam ya. Kalau Tuhan izinkan dia buka. Karena kan ada penutupnya, itu harus dibuka. Karena di atas penutup ini ada dua kerup yang saling berhadapan dengan sayap mengembang. Ya kita pernah ya atau saya menafsirkan. Kan macam-macam orang nafsir. Kenapa dua malaikat? Karena malaikat ini kan juga berbicara utusan-utusan Tuhan. Tetapi Yesus juga berbicara kita akan hidup seperti malaikat. Ya, bisa aja saya menafsirkan. Inilah gambaran antara anak-anak Tuhan. Baik itu anak sulung dan anak angkat. Ya. Yang menudungi
Kan sayapnya dikembangkan. Menudungi tabut ini, memelihara tabut ini. Jadi kedua orang ini, ya, baik anak sulung maupun anak angkat, itu harus memelihara Torah. Dan ya saya juga pernah menafsirkan, ya, dua orang yang masuk, orang yang keluar dari tanah Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, laki-laki yang terhitung 603.550 orang. Hanya dua yang masuk, Yosua dan Kaleb. Dan saya menafsirkan. Orang lain ya boleh nafsirkan, yang boleh-boleh aja. Penafsiran itu kan siapa aja boleh nafsirin. Saya menafsirkan. Yosua melambangkan anak sulung atau bangsa pilihan orang Israel. Tetapi Kaleb berdasarkan arti namanya atau salah satu artinya, Kaleb, anjing. Yosua berkata, tidak baik memberikan roti kepada anjing, kepada orang di luar Israel. Karena itu Kaleb melambangkan kita, anak adopsi. Dua-dua mempunyai hak yang sama apabila setia untuk masuk ke tanah perjanjian. Saya tangkap, termasuk saudara dan saya, apabila setia ya. Karena itu kita sekarang ini sedang dibentuk. Tabut melambangkan saudara dan saya. Tabut seperti yang saya katakan tadi, terbuat dari kayu akasia. Kayu kita lihat dalam kitab Markus ya. Markus pasal ke berapa ini? Pasal ke-8 ayat ke-24. Dan setelah melihat, ini orang buta yang dicelikan matanya oleh Yeshua ya. Dan setelah melihat ia berkata, aku melihat orang-orang. Karena aku melihatnya bagaikan pohon-pohon sedang berjalan. Artinya dalam pandangan Tuhan, pohon itu melambangkan manusia. Si Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah tersedia di kaki pohon. Yang nggak berbuah, potong, dibuang. Saudara bisa bedakan antara pohon sama kayu? Bisa ya? Bisa nggak? Pohon itu apa? Pohon itu masih ada akarnya. Tapi kalau kayu sudah ditebang, sudah diproses, ya, artinya siap untuk dipakai. Kalau dikatakan ini seperti pohon-pohon, manusia itu seperti pohon. Tetapi pohon tabut itu terbuat dari kayu akasia. Ya, kayu pilihan ya, seperti yang saya katakan. Memang saya nggak tahu kayu akasia kayak gimana. Kalau saudara googling, akasia itu kayak banyak sekali akasia yang mana yang dipilih Tuhan, kita nggak tahu. Artinya kayu itu kayu pilihan, Tuhan yang milih. Ya. Artinya untuk membantu tabut harus dari kayu pilihan, harus dari orang pilihan. Ya. Kemudian dibentuk sesuai ukuran yang sudah Tuhan tentukan kepada si Mose. Harus bentuknya panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Kita sudah belajar dalam kitab Keluaran, nanti saudara bisa baca lagi dalam kitab Keluaran berapa itu. Keluaran 25 kalau nggak salah, jadi bisa dilihat detailnya. Ya, yang kita mau ulangi adalah saudara dan saya itu ya orang pilihan, kayu akasia, ya, dan dibentuk menjadi tabut, menjadi wadah untuk ditaruh firman, ditaruh 10 perintah Tuhan, ditaruh loh batu yang bertuliskan firman yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri.
Setelah kayu ini terbentuk sesuai ukurannya, kemudian dilapisi dengan emas, luar dan dalam. Ya, bukan hanya kayu, dilapisi dengan emas bagian luar dan bagian dalam. Ya, jadi kayunya nggak kelihatan lagi. Saya tangkap. Ya, lah itulah yang Tuhan mau ingatkan kepada saudara dan saya. Kita sudah belajar ini, ya. Kita ulang-ulang lagi supaya diingat. Saudara dan saya diproses. Yang tadinya kita masih terikat dengan dunia sebagai pohon. Berakar dengan dalam. Terikat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua itu dari dunia. Kita terikat ke sana. Tetapi karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Tuhan yang menebang, Tuhan yang memutuskan ikatan itu terhadap dunia. Kemudian dari kayu yang gelondongan diproses, dibentuk. Disiapkan untuk menjadi tempat yang siap untuk ditaruh loh batu, firman Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan tidak mau ditaruh batu itu di atas kayu. Harus ditaruh di atas emas. Artinya kita harus diproses, dimurnikan. Menjadi seperti emas. Dengan cara Tuhan. Ya, kemudian ya kita setelah jadi emas, baru ditaruh Torah. Ya, saya tadi kalau saya baru dengar khotbah yang minggu lalu kan, kayaknya ada sedikit kesalahan ya. Kesalahan begini, memang kalau nggak diperhatikan nggak ini, tapi kan ya itulah telinga saya dengar ini kayaknya salah. Ketika bangsa ini nyeberang ke Sungai Yordan, kemudian baru disunat ya. Saya tahu, kita lihat. Karena supaya jangan saya lupa ya, nanti saya lupa repot nanti. Karena tadi saya dengar oh, salah ini kayaknya. Seharusnya dia nyeberang dulu baru sunat. Kita lihat Yosua pasal ketiga lah. Nanti kalau saudara baca semua, judulnya nih, saya baca judulnya. Orang Israel menyeberangi Sungai Yordan. Nggak usah baca ayatnya. Hanya untuk mengoreksi apa yang saya katakan kemarin. Baru nanti setelah nyeberang, baru di Yosua pasal 5, ayat ke-6, kita lihat ayat ke-9. Karena ingat ya, entah saya lupa lagi salah. Yahweh berfirman kepada Yosua, hari ini aku telah menyingkirkan celah Mesir darimu. Dan orang menyebut nama tempat itu Gilgal sampai hari ini. Di sini Gilgal karena disunat. Artinya setelah nyeberang baru disunat. Seperti bangsa Israel setelah dia keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir ya. Kan dia baru masuk ke laut dibersihkan. Baru menuju ke tanah perjanjian. Demikian juga generasi yang kedua. Ya, setelah nyeberang baru celah Mesir dipotong. Karena ini harus menggenapkan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka dipindahkan dari gelap ke terang. Setelah dipindahkan dari gelap ke terang, baru diproses termasuk sunat itu. Ya, karena ini ada hubungannya dengan alat ayat tadi. Ya, Tuhan kasih ingat. Jadi ya paling sedikit saya memperbaiki apa yang tadi pagi saya dengar. Salah ini. Jadi nyeberang dulu dipotong. Ya. Bisa tanggap ya, nyeberang dulu baru dipotong. Artinya dipindahkan dari, kita baca 1 Petrus kedua. Karena ini harus genap dengan firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan. Perhatikan ini. Supaya kamu memberitakan kebajikan, dia telah memanggil kamu dari kegelapan
kepada terang. Jadi dipindahin dulu, baru diproses. Bisa tangkap ya? Jadi jangan sampai, mungkin banyak orang yang nggak nangkep, tapi karena saya yang beritain, saya dengar, oh salah ini. Ya saya harus berani mengoreksi, karena itu kesalahan ya. Harus dipindahin dulu, dia nyeberang kan dari celah Mesir, nyeberang ke Yordan, baru dipotong ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, kita lanjutkan yang tadi ya. Kita ini untuk menjadi tabut, kita harus dilapisi dengan emas, dengan kemuliaan Tuhan. Ya, dengan kemuliaan Tuhan. Tadi kan kita sudah ditanggalkan dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, di mana kita berakar di sana. Dibentuk, disiapkan untuk menjadi tabutnya Tuhan. Tuhan mau berdiam di dalam hidup kita, bertabernakel di dalam kita melalui firman-Nya, ya, melalui firman-Nya. Karena itu kita ini saat ini sedang dalam proses terus-menerus. Supaya kedagingan, berbicara kayu, berbicara kedagingan. Kedagingan ini mau ditempeli dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga yang terlihat bukan lagi dagingnya, yang terlihat hanya kemuliaan Tuhan. Bisa tangkap ya? Jadi jangan sampai salah. Ya jangan sampai salah, karena saya juga tadi, karena saya dengar, ini salah ini. Kelihatannya kecil karena banyak orang yang nggak perhatikan, cuma karena saya yang khotbah, saya harus berani mengoreksi karena itu suatu kesalahan. Ya. Dan ya kita mengucap syukur lah supaya kita terus-menerus disempurnakan. Saudara dan saya saat ini, ya kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, baru diproses. Karena kan banyak ajaran-ajaran di luar sana. Ya, diajar dulu baru dibaptis, itu salah. Dipindahin dulu ke terang, baru diajar. Saya tanggap ya. Jadi jangan sampai salah, kan ada ajaran-ajaran ya. Ada orang minta dibaptis. Oh nggak bisa, itu harus diajar dulu 3 bulan. Loh kalau dia mati baru besoknya mati, ya salah itu. Harus dipindahin dulu dari dalam gelap kepada terang, baru diajar. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tapi itulah ajaran manusia kan, doktrin gereja. Gereja sih bagus, aturan gereja bagus. Tetapi tidak semua aturan gereja sesuai firman. Tuhan bilang pindahkan dahulu orang itu dari gelap kepada terang, baru diajar. Ya, kan jelas dalam banyak orang yang nggak baca dengan sungguh-sungguh. Kita lihat dalam Matius pasal ke berapa itu, 28 ya. Ayat ke berapa? 19 sampai 20. Jadi semuanya ya harus ada kaitan-kaitan, mana kita harus ngerti. Oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka. Jadi ya, membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemudian baru diajar. Dipindahkan dahulu. Dijadikan anak dulu. Jadi baptis kan berarti diangkat sebagai anak. Setelah jadi anak, baru diajar. Kalau nggak bisa. Apalagi, ya kelihatannya kan benar ini kan. Ya memang ini benar sih. Tapi penafsiran orang salah. Karena banyak gereja, di gereja lama saya dulu baptisnya gini. Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Loh siapa nama bapaknya? Kan gak ada namanya. Bapak kan bukan nama. Anak bukan nama. Roh Kudus bukan nama. Lah itu dijelaskan oleh Yeshua kepada murid-muridnya. Sehingga ketika Petrus bersama dengan murid-murid yang lain masuk ke bait suci. Setelah menerima pengajaran intensif 40 hari dari Yeshua. Baru ketika para orang-orang Yesaya nanya. Ya kita lihat lagi. Kisah Rasul pasal ke berapa 2 ya.
Nah, hal ini hal-hal dasar yang harus saudara tahu ya, sehingga kalau orang nanya jangan sampai salah jawab, bahaya. Pasal 2 ayat ke-37, 38. Dan setelah mendengarkan, mereka tertusuk dalam hati lalu berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Hai para pria, saudara-saudara, kami harus melakukan apa?" Petrus menjawab kepada mereka, "Bertobatlah." Stepnya harus benar ya, bertobat dulu. Ya, bertobat, mengaku dosa. Biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yesus Masih, bukan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kita harus nalar seperti yang saya coba jelaskan. Ya, matematik sedikit lah, matematik ringan. Kalau A sama dengan 10, B sama dengan 10, A sama dengan B. Bisa tanggung nggak? Bisa tanggung itu? Kan gampang ya. A sama dengan 10. B sama dengan 10. Ya, A sama dengan B. Baptis dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptis dengan nama Yeshua Mashiach. Artinya nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yeshua Mashiach. Jangan tambah lagi. Bisa tangkap? Banyak orang yang salah menafsirkannya. Ya karena hanya mengikuti Matius, oh baptis dalam nama Bapa Yahweh, baptis dalam nama Yeshua Mashiach dan Roh Kudus. Dari mana Roh Kudus ini? Udah nggak cocok, nggak cocok. Kalau tidak dibaptis dengan benar, dengan cara yang benar, dengan nama yang benar, artinya belum dibaptis. Dan jangan harap menerima Roh Kudus. Ya hal ini ya saya harus. Kalau orang-orang di luar sana dengar ya bagus. Supaya mereka ngecek. Karena ada pelayan Tuhan yang baptis pakai gitu. Ya. Itu salah. Saya berani bilang itu salah. Karena nggak ngerti firman. Bisa tanggap nggak tadi? Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptis dalam nama Yeshua Mashiach. Artinya Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya Yeshua Mashiach. Jangan lagi tambah Roh Kudus. Tapi ada yang baptis kayak gitu. Ya, karena ada orang yang kasih tahu saya kayak gitu kan. Pak nih coba saya lihat videonya. Lu kayak gitu. Saya bilang ini salah benar. Salah Pak. Ya kalau salah jangan harap kau terima Roh Kudus. Gak bisa. Saya tanggap. Kan kelihatannya sepele ya. Orang yang kalau tidak dibaptis dengan nama yang benar. Dengan cara yang benar. Ya dengan orang yang benar. Jangan harap menerima Roh Kudus. Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena dianggap oleh Tuhan engkau tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Ya hal ini terjadi kenapa? Ya saya mengucap syukur ada orang yang pernah dibaptis di sini. Kemudian dibaptis ulang di sana. Di Magelang sana. Pakai nama itu, saya bilang coba lihat videonya. Terus saya bilang benar apa salah itu? Terus saya harus ngomong benar-benar orang yang dibaptis sama orang itu. Dengarlah videonya. Salah ini. Ya. Dan memang saya lihat orang yang dibaptis dengan nama itu. Kalau ngobrol begini kelihatan nih. Pengertian tentang firman juga. Ya kurang. Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya hal ini ya kadang-kadang ya mungkin menyakiti telinga orang. Cuman saya sebagai pelayan Tuhan yang ngomong apa adanya aja. Karena orang-orang itu ya pernah terlibat di sini jadi saya tahu. Nah saya harus berani beritakan. Cuma ada juga ya nggak apa-apa lah Pak ya terserah. Yang penting saya udah kasih tahu itu salah. Ya. Karena kadang-kadang orang ya itu. Pengajaran Nikolaus. Seperti yang saya katakan kan. Lebih takut kepada ajaran manusia daripada ajaran Tuhan. Ya terserah. 3 roh yang berkuasa. Roh Nikolaus. Roh Isabel. Roh Biliam. Itu bekerja. Sesuai dengan kitab Wahyu.
Lah kita sebagai orang yang diproses, kedagingan kita harus dilapisi dengan kemuliaan Tuhan dengan emas. Kemuliaan Roh Kudus. Oleh kasih kemurahan Tuhan kita yang karena mau dirubah menjadi emas. Firman Tuhan itu ditaruh dalam hati kita. Tabut melambangkan hati saudara dan saya. Sehingga firman itu ada dalam hati kita. Tertanam dalam hati kita. Beda ya dengan orang Israel. Saya harus berani katakan. Berdasarkan firman. Kalau kita kan yang seperti setiap kita. Ya khususnya saya lah. Kalau habis berita firman. Kita nyanyikan kan. Maka perkataanmu telah kutanam dalam hati. Tapi orang Israel enggak. Aku akan menulis firmanku, Torahku dalam hati mereka. Itu perbedaan antara anak sulung dengan anak angkat. Beda. Kalau kita ya ada usaha sedikit lah. Kita yang tanam. Karena dengan iman kita menanam. Ya ada proses. Saudara suka nanam ya, nanam pamannya apalah yang benih, kan ada proses sampai dia tumbuh berbuah. Begitu juga dengan firman. Dengan iman karena kita sudah menerima proses pemurnian dari Tuhan. Firman yang ditaruhnya dalam hati kita. Ditanamnya dalam hati kita. Dia akan bekerja untuk paling sedikit membersihkan kita. Kata Yohanes pasal ke-15 ayat 3. Menguduskan kita, kata Yohanes 17 ayat 17. Memurnikan kita, kata Petrus 1 ayat 22. Dan memurnikan kita, kata 2 Timotius pasal ke berapa itu? 4 ayat 16 17. 4. Membersihkan, menguduskan, memurnikan, menyempurnakan. Ya, sehingga kita menjadi manusia. Kalau kita mencontoh kepada si bangsa Israel. Mose yang menerima firman dari Tuhan, dia harus menyalurkan kepada saudara-saudaranya orang Israel. Karena orang Israel ini berkewajiban menjadi berkat bagi dunia. Ya, dan kita yang menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan membentuk gerejanya karena dia kepala gereja, Yeshua kepala gereja. Dan di dalam gereja Tuhan membentuk 5 jawatan. Baik itu gembala, rasul, nabi, guru dan penginjil. Berdasarkan kitab Efesus pasal ke-4, 5 jawatan ini, kalau saya boleh katakan dalam tanda kutip, ya mempunyai tugas sama seperti Mose. Untuk mengajarkan gerejanya, mengajarkan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan firman. Karena dengan semua itu kita akan dibawa menjadi manusia yang sempurna. Sempurna bertemu dengan sempurna yaitu Bapa Yahweh. Nah, kita mengalami proses itu. Ya. Sehingga ketika firman Tuhan katakan, karena firman itu kan sudah kita tanam dalam hati. Sehingga kalau ada malam-malam jalan ada rumah sepi, ya, nggak takut. Ya, ada orang ya dulu waktu saya belum di sini kan ada orang saya tanya mau nggak nginep situ? Ah nggak mau Pak, takut. Ya memang kalau memang ya kayak begini kan ya, orang-orang dunia sih takut. Bukan orang dunia aja, pelayan Tuhan nanya lagi sama saya, Pak di sini ada setan nggak Pak? Loh, ngaku pelayan Tuhan kok nanya kayak gitu. Ini rumah Bapak Yahweh. Saya tidak izinkan setan masuk sini. Bahkan jangankan dalam gedung. Di tempat parkir pun dia nggak boleh. Karena ini milik
Ini milik Bapak Yahweh. Ya. Ya, saya keselnya apa? Karena yang nanya ini pelayan Tuhan atau mengaku diri pelayan Tuhan. Kok imannya kayak gitu? Ini rumah Bapa di sorga kok. Ngomongnya kayak gitu. Kenapa? Saya langsung tersentak loh, ini kok kayak gini. Kalau pelayan Tuhan yang model kayak gini ya repot. Ya, artinya masih takut sama setan atau percaya sama setan. Ya, saya sih ngomong belakang ini rumah Bapak Yahweh, ya nggak ada setan sini. Sini rumah Tuhan, setan nggak boleh masuk sini. Bahkan pekarangan rumah itu parkir pun nggak boleh. Kita mengucap syukur. Kenapa? Karena dia ada dalam hati kita. Ini bait daripada Roh Kudus. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait dari Roh Kudus? Kan firman Tuhan bilang gitu. Loh, kalau tahu ini adalah rumah Tuhan, ya kita harus hati-hati menjaganya. Jangan sampai, kita baca ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Dalam kita, dalam tubuh kita. Kalau bangsa Israel ditaruh di dalam tabut, tapi oleh kemurahan Tuhan kita gerejanya memperoleh kasih karunia. Tubuhmu adalah tempat daripada roh Bapa Yahweh. Tempat firman Tuhan bertahta. Nah, kita harus ya dengan keberadaan kita sebagai manusia, dengan segala ya kadang-kadang kedagingan ini kan masih nongol. Ya walaupun sudah ditutup dengan emas ya karena kita memberi celah. Efesus pasal keempat kita lihat ayat ke 27. Jangan pula memberi tempat kepada si setan. Coba kita lihat terjemahan Elai. Jangan beri kesempatan kepada setan. Ya, karena kita ini walaupun kita sudah mengimani diproses kemudian dibungkus dengan kemuliaan Tuhan. Kedagingan ini karena panca indera kita yang seringkali membuat celah. Ya. Karena melihat buah itu bagus, buah itu enak, Hawa memberi kesempatan kepada setan untuk masuk. Apa yang dahulu dilakukan oleh leluhur kita, itu pun masih bisa terjadi dalam hidup kita walaupun kita mengimani bahwa roh Bapa Yahweh ada di dalam kita. Ingat ya, dalam tanda kutip Hawa dan Adam itu masih kudus. Dalam tanda kutip saya bilang. Kita sudah tahu atau saya sudah mengajarkan kenapa dalam tanda kutip. Ya, karena sebenarnya dia sudah melanggar firman. Hanya tidak ditulis kan. Ya banyak orang kalau dibilang dia itu sudah melanggar firman, banyak orang yang menamakan diri orang percaya juga nggak ngerti. Mana melanggarnya? Ya belajarlah supaya ngerti. Ya. Karena kita harus lihat ya rentetannya. Kalau dia benar-benar hidup dalam firman, Tuhan tidak akan izinkan setan masuk ke dalam taman Eden. Gak bisa. Ya. Tetapi karena kedagingan, karena panca indera, karena keinginan daging masih ada, tanpa disadari memberontak terhadap firman. Memberontak terhadap firman, memberontak terhadap Torah. Berarti berdosa. Banyak orang yang menamakan diri orang percaya. Hanya menyatakan, oh dia karena dia makan buah dia berdosa. Bukan itu dosa yang pertama. Memang nggak ditulis kan. Tetapi dibuka oleh Rasul yang paling dikasihi Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Torah yang pertama
beranak cuculah, dan bertambah banyak. Nah, kita belajar dari situ. Karena Torah, karena firman Tuhan, karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita sebagai anak dibuka. Karena ada tertulis, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dibuka. Kata Matius ke berapa? 10, kita lihat ayat ke-26. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Sebab perhatikan ayat ini. Tidak ada satu pun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan hanya membuka rahasia firman-Nya kepada anak yang dipercaya. Kalau nggak dipercaya nggak bisa. Mau profesor, doktor, teologi ya. Kalau dia tidak dipercaya, kalau dia belum anak, nggak bisa. Engkau boleh punya gelar macam-macam. Tapi ingat firman Tuhan itu adalah roh Tuhan sendiri. Dan dia hanya akan buka sesuai janjinya. Kepada orang yang dipercaya. Bukan karena gelarnya, bukan. Bahkan Yesua berkata, atau mulai dari Yohanes Pembaptis. Ketika beliau melihat orang Farisi Saduki. Loh kalau dilihat sekarang ini kan profesor doktor itu. Apa yang dikatakan si Yohanes Pembaptis? Yang tiap hari hanya makan belalang sama madu. Kamu keturunan ular beludak. Oh, kalau sekarang kita ngomong orang yang ahli-ahli teologi itu. Seperti apa yang dikatakan si Yohanes Pembaptis. Marah mereka. Padahal itu tertulis kan. Tetapi itulah kita harus mempunyai satu keberanian. Untuk berani menyatakan kebenaran. Lah kalau kita sudah menyiapkan diri kita untuk supaya Torah itu diletakkan dalam hidup kita. Karena kita mau dimurnikan, kedagingan kita tidak lagi terlihat. Yang terlihat kita sudah dibungkus oleh kemuliaan Tuhan. Dengan pimpinan daripada Roh Kudus dimampukannya kita. Supaya kita bukan saja mengerti firman, bukan saja memiliki pengetahuan, pengenalan penuh dan benar akan dia. Tetapi kita pun akan memancarkan kemuliaan, kasih dan keharuman Tuhan. Ketika Moshe berhadapan dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Ketika dia turun tanpa dia menyadari. Mukanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia gak sadar. Tapi saudara-saudara yang melihat. Kepalamu bercahaya. Demikian juga saya percaya. Firman itu kekal ya. Kalau kita berhadapan terus dengan Tuhan. Kemuliaan yang sama itu akan kita alami. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat Torah itu aturan perintah ketetapan Tuhan sudah ada dalam hati kita. Nah, kalau kita mungkin bisa bayang kenapa 2 kali kan? Ya, karena kebebalan bangsa ini Tuhan izinkan Moshe menghancurkan loh batu yang pertama. Tapi loh batu yang kedua Tuhan perintahkan buat yang kedua. Tapi Tuhan sendiri yang nulis. Dia tidak perintahkan Moshe nulis. Tapi dia yang tulis. Dia memberikan yang murni dari dia. Bukan dari manusia. Dan itulah yang kita terima. Torah itu tertulis dalam hati saudara dan saya. Sebagaimana tertulis. Kita mengimani karena kita percaya. Kita siap menerima firman itu dalam hati. Karena itu kita belajar mempraktekkan apa yang ada dalam hati. Ya karena dengan kita mau mempraktekkannya. Sadar ataupun tidak sadar. Karena pergaulan dengan Tuhan kurang lebih 40 tahun. Moshe yang tadinya seorang pembunuh. Yang tadinya seorang garang.
Dia berubah, kata kita bilangan, menjadi orang yang paling lembut hatinya di seluruh pelosok muka bumi. Bukan di Israel ya, tapi di seluruh bumi. Paulus tadinya seorang bengis pembunuh pengikut Tuhan. Tetapi setelah dia menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seorang pembunuh, ya dia menjadi seorang rasul yang setia sampai akhir. Sehingga dia berani mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan dan aku sudah siap untuk menerima mahkota kehidupan. Saudara dan saya ya masih dalam pertandingan. Saudara kekasih kita sudah lebih dahulu. Dia sudah menerima upah yang Tuhan sudah siapkan. Yang mana kita kan gitu. Ya. Kita sedang menjalani, kita tidak tahu akhirnya di mana. Tapi ada garis akhir. Garis akhir ini entahkah kita diangkat bersama-sama, ataukah kita diangkat satu persatu, hanya Tuhan yang tahu. Yang penting bukan garis akhirnya. Dalam proses ini menuju titik yang Tuhan tetapkan, mari firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarkan dia ada kerjasama antara kita dengan firman, sehingga kita dirubah menjadi sama seperti dia. Karena itu ya dalam menjalani hidup ini dengan berbagai macam tantangan, permasalahan, pergumulan, itu bagian daripada proses. Kita harus ingat ya, karena ada pengajaran, oh kita harus masuk kesukaran. Itu proses pemurnian, itu salah ya. Kita dimurnikan bukan dengan kesukaran, kita dimurnikan dengan firman. Kesukaran itu ujian, bukan pemurnian. Bisa tanggap? Karena ada orang yang kita dimurnikan dengan kesukaran, itu ngawur. Kesukaran itu kadang-kadang karena diri kita sendiri. Kita dimurnikan oleh firman. Tantangan, pencobaan, pergumulan itu bagian dari ujian. Bagaimana kita menghadapinya. Tetapi karena kita dilengkapi dengan firman, tantangan ujian, Tuhan bilang lawan dia. Dan kita akan berkemenangan. Haleluya.